Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Amirullah dengan NIM 120322091. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang game teori dengan mata kuliah riset operasi 2. Baik, pendahuluan. Game teori adalah studi tentang perilaku rasional dalam situasi kompetitif yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling memengaruhi. Teori ini berguna untuk menganalisis strategi dalam persaingan di mana setiap pemain berupaya memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dengan mempertimbangkan respon lawan. Jenis-jenis permainan. Yang pertama ada zero sum game, yang kedua ada non zero sum game ya. Selanjutnya aplikasi dalam keputusan. Yang pertama ada pure strategi dan yang kedua ada mix strategi atau strategi campuran. Pengertian pure strategi. Strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan mempergunakan strategi tunggal. Penyelesaian ini dikatakan murni karena dapat diselesaikan dengan kriteria maksimin dan minimax. Pemain baris, maximum player, mengidentifikasikan strategi optimalnya melalui aplikasi kriteria maksimin. Pemain kolom, minimizing player, menggunakan kriteria minimax untuk mengidentifikasikan strategi optimalnya. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan satu strategi atau strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Atau ada saddle point yang sama. Berikut merupakan contoh soal pure strategis. Case-nya yaitu dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan tiga strategi. Bisa dilihat pada kolom perusahaan A dan perusahaan B. Yang pertama itu ada strategi harga, mahal, murah. Untuk perusahaan B yaitu ada strategi harga murah, sedang, dan mahal. Baik, selanjutnya untuk penyelesaiannya. Untuk pemain kolom, perusahaan B memilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Selanjutnya, tiga nilai terbesar tersebut dipilih nilai yang paling baik atau yang lebih kecil dari perusahaan B. Di sini kita dapat nilai yang paling kecil itu ada 1, 4, dan untuk nilai minimaxnya itu 8, 9, 4. Selanjutnya dicari eh, titik yang optimalnya atau dari maksimin itu dicari dengan nilai terbesar. Di sini bisa kita lihat ada 4 dan untuk dari minimaxnya itu kita cari nilai yang paling kecil yaitu 4. Jadi pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama yaitu nilainya 4 sama dengan optimal. Selanjutnya ke mix strategis. Pada game kali ini, game yang tidak mempunyai saddle point dan penyelesaiannya harus dilakukan dengan menggunakan strategi campuran atau mix strategi. Berbeda dengan pure strategi yang tadi, pada permainan ini yang tidak mempunyai saddle point, para pemain dapat memainkan seluruh strateginya sesuai dengan probabilitas yang telah ditetapkan. Berikut merupakan contoh soal dari mix strategis. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar ya, dan mengandalkan strategi yang dimiliki A mengandalkan strategi B menggunakan tiga strategi. Jadi perusahaan A itu mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan tiga strategi. Baik, sekarang kita tentukan maksimin dan minimaxnya terlebih dahulu. Karena tadi di tabel tadi kita sudah lihat angka-angkanya, maka kita harus tentukan maksimin dan minimaxnya. Di sini kita mendapatkan maksiminnya 2, min 1, 1. Dan untuk minimaxnya sendiri kita mendapatkan 6, 5, 9. Caranya sama seperti yang tadi. Kita cari untuk maksimin nilai terbesar. Yaitu kita mendapatkan 2 dan untuk minimaxnya itu mencari nilai terkecil. Mendapatkan 5. Selanjutnya hilangkan baris yang tidak dominan dan kolom yang dominan dari setiap pemain. Baik. Nah,
Bisa kita lihat untuk 749 itu atau untuk maksimin itu kita mencari nilai yang terbesar pada kolom perusahaan B. Karena bagi perusahaan B nilai paling besar itu akan merugikan. Tetapi sebaliknya untuk perusahaan A itu nilai kecil itu sangat merugikan. Maka kita telah menemukan 9 dan min 1. Maka dari itu kita harus mencoret dari strategi harga mahalnya 7 sampai ke 9 dan deretan strategi harga sedang dari min 1 sampai 4. Untuk penyelesaian sendiri, eh, strategi A direspon B dengan S1. Maksudnya kita eh, tambahkan dulu kepada strategi harga murahnya S1 itu kita tambahkan P atau didefinisikan sebagai P. Strategi harga mahal didefinisikan sebagai 1 min P. Dan untuk perusahaan B-nya sendiri, S1-nya itu Q dan S2-nya itu 1 min Q. Baik, di sini karena kita sudah mendapatkan P-nya, kita masukkan. Yang pertama itu ada 2P. 2P, P-nya itu dimasukin 2, atau 2-nya masuk ke P, 2P tambah 6 min P. 6-nya kita ambil dari sini, dan kita masukkan definisi tadi, 1 min P-nya, atau rumusnya. Jadi 2P tambah 6, 1 dikurangi P, sama dengan 2P tambah 6 min 6P. Dengan dapat hasil 6 min 4P. Nah, untuk strategi B-nya juga sama. Di sini kita dapat 5P. Tambah 1 dalam kurung 1 min P. Sama ya. Yang ini berarti 5, 1. Dan mendapatkan hasil 1 plus 4P. Setelah itu kita gabungkan hasil dari strategi A dan strategi A untuk S1 dan S2. Mendapatkan hasil 6 min 4P dan 1 plus 4P. Selanjutnya kita hitung dan mendapatkan hasil 5 per 8 atau 0,625. Karena kita sudah tahu P-nya 0,625, maka 1 min P-nya 0,375. Selanjutnya kita masukkan P-nya atau kita substitusi untuk mendapatkan hasil ini. Baik, 2P tambah 6 min 1P. Nah, si P-nya itu kita ganti pakai, ini kan kita udah dapat P-nya nih, 0,625. Maka kita masukkan ke sini ditambah 6 min 1, 6 1 min P. Jadi kita masukkan 1 min P-nya ke sini. 6 0,375. Mendapatkan hasil 3,5. Begitupun yang kedua dengan persamaan keduanya yaitu 5P plus 1 1 min P. Oke, 5-nya kita masukkan P-nya 0,625, 0,625 tambah 1 0,375. 1 min P. Mendapatkan hasil 3,5. Baik, untuk selanjutnya, untuk perusahaan B atau yang Q, caranya sama seperti tadi, cuman yang membedakan itu adalah S1-nya itu Q sekarang, dan 1 min Q. S2-nya 1 min Q. Jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, mungkin sudah paham. Jadi kita persingkat aja dengan mendapatkan hasil 5 min 3 Q. Dan untuk strategi S2-nya itu mendapatkan 1 plus 5 Q. Lalu itu habis itu kita gabungkan mendapatkan 4 per 8 atau setara dengan 0,5. Maka 1 min Q-nya juga 1 min Q-nya itu adalah 0,5. Terus kita masukkan ke persamaan yang dimana P-nya kita harus masukkan 0,5. Sorry, Q-nya. Mendapatkan hasil 3,5 dan persamaan keduanya juga mendapatkan hasil 3,5. Baik, selanjutnya untuk penyelesaian mix strategis dengan metode grafik. Untuk soalnya sendiri, dua perusahaan bersaing dengan payoff sebagai berikut.
Yang pertama itu ada perusahaan B dan perusahaan A yang mempunyai nilai 0, min 2, 2, 5, 4, min 3, 0, 5, min 2, 4, 2, min 3. Tujuannya sendiri menentukan probabilitas strategi optimal dengan metode grafis. Oke, selanjutnya penyelesaiannya. Jadi ekspektasi di sini untuk payoff-nya itu, payoff A-nya itu kita mendapatkan V1 atau kita definisikan sebagai V1. Yang pertama itu adalah tadi kita dapatkan 5x1, sorry, 5x1 plus 5, dan untuk V2-nya itu min 6x1 plus 4, dan V3-nya itu 5x1 min 3. Nah, ekspektasi payoff-nya untuk B-nya itu 2y2 plus 2, 1 min y2. Untuk W2-nya sendiri kita mendapatkan min 4y2 plus 2. Di sini kita harus mencari perpotongan fungsi linear untuk mendapatkan nilai yang optimal. Nah, berikut merupakan solusi yang grafik. Pada grafik sumbu X, probabilitas strategi A disamakan atau didefinisikan sebagai X1, X2. Sumbu Y, nilai V op sama dengan V. Nah, titik optimal yang ditemukan pada perpotongan fungsi linear V2 dan V3 memberikan probabilitas optimal A dan B. Mari kita lihat grafik yang sudah ditentukan. Probabilitas optimal. Kita bicara dengan probabilitas optimal atau nilai optimal. Yang pertama itu memilih A1. A1-nya sendiri bisa kita lihat 7/11. A2-nya itu 4/11. Dan untuk perusahaan yang B itu memilih B2 atau didefinisikan sebagai B2, yaitu mendapatkan 5/11, B3-nya itu 6/11. Jadi nilai permainannya itu sama dengan 2/11. Jadi kita mendapatkan probabilitas optimal atau solusi optimalnya itu 2/11. Bisa dilihat atau bisa dihitung pada grafik tersebut. 1x2 V3. Baik. Nah, output dari penyelesaian dengan metode grafis ini kita bisa mendapatkan atau lebih mudah untuk mendapatkan jawabannya dan menyelesaikan solusinya sendiri. Jadi metode grafis ini membantu memvisualisasikan juga untuk solusi mix strategi agar lebih mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.